warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial keren. Baik, pada kesempatan ini suatu kesyukuran buat kita dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, untuk kali ini kami sebelumnya akan menyampaikan bahwa adanya konten milenial keren ini kami peruntukkan untuk semua warga masyarakat Liburan dan sekitarnya. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan edukasi, sharing, dialog dan lain-lain sebagainya yang sifatnya membangun. Jadi kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat kami di milenial. Karena kenapa? Kami berkesempatan untuk bertemu, berdialog dengan salah satu Kartini muda yang ada di Liburan. Oke, jadi langsung saja. Andi Batari. Selamat sore Andi Batari. Bagaimana? Apa kabar ini? Alhamdulillah Kak, sehat. Kalau Kak itu sendiri bagaimana Kak? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kesempatan langka sebenarnya buat saya Andi, karena dari berbagai rentetan kemarin juga beberapa kali kita sudah janji untuk adakan ini, untuk dialog ini, untuk sharing ini. Cuman karena ya begitulah, Andi Tari notabene mungkin seorang apa ya wanita karir atau orang sibuk begitu. Belum bisa sebenarnya dikatakan wanita karir. Ya, sebenarnya wanita karir itu kalau mungkin Andi Tari menilai dirinya sendiri sebagai belum bisa dikatakan sebagai wanita karir, tapi kami yang ada di sekitar atau yang ada di luar yang melihat aktivitas keseharian dari Andi Tari ini, kami bisa katakan bahwa ya masuklah kategori sebagai wanita karir. Karena kenapa? Berbagai rentetan kesibukan, aktivitas sehari-hari, semuanya mengarah ke sosial, mengarah ke karirnya sendiri, gitu. Jadi Andi Tari mungkin Andi Tari juga bisa menyampaikan ke kita, ke semua teman-teman yang ada di luar sana, bahwa sebenarnya profesinya Andi Tari ini seperti apa sih? Kalau dibilang profesi sih Kak, mungkin lebih ke apa ya? Mungkin lebih bisa freelance, mungkin bisa kerja sampingan atau apa Kak? Toh yang biasa. Cuman kalau sekarang lagi kesibukannya kan pandemi, jadi kebanyakan itu aktivitas kerja di rumah. Kayak gitu. Apalagi kerjaan saya bisa dibilang semuanya bisa dilakukan melalui online. Bisnis misalkan kan saya punya bisnis clothing, terus kemarin kan saya juga kerja di pabrik gula sebagai musiman, jadi untuk apa menunggu waktu kembali untuk kerja kan harus punya apa aktivitas yang lain. Jadi sekarang lagi sibuk itu aja Kak sih, terus bisnis dan mungkin belajar di rumah juga, baca buku atau baca hal-hal yang lagi tren sekarang. Iya betul produktif ya ternyata. Ini tidak salah tanggapan saya yang mengatakan bahwa Andi Tari ini bisa dikatakan sebagai wanita karir gitu. Kenapa? Karena itu tadi sudah dijelaskan berbagai rentetan kesibukan gitu. Nah, tadi Andi Tari menyinggung tentang usahanya dan masa pandemi kini. Apakah apa sih dampak yang terjadi adanya pandemi ini dengan usahanya di Batari? Gitu ya. Nah, sebenarnya Kak sih usaha ini pun terbentuk pada saat pandemi ini. Oh iya. Karena kebetulan kemarin sibuk kerja, jadi saya berinisiatif untuk bagaimana kalau bikin usaha sendiri. Jadi gaji saya sisihkan sedikit untuk jadikan modal usaha gitu Kak. Ya. Ini pembelajaran untuk kita semuanya. Jadi maksudnya nggak apa nih itu kan kita nggak habis percuma aja begitu kan? Jadi bisa untuk memanfaatkan mungkin untuk bikin usaha atau apa kayak begitu. Ya, jadi ya itulah pembelajaran untuk kita semuanya, bisa dijadikan suatu motivasi lah seperti itu. Bahwasannya bekerja itu atau berusaha itu sebenarnya tidak ada kendala, tergantung dari kita begitu ya. Tergantung niatnya juga tergantung dari niat itu, ya. Oke, itu tadi tentang profesinya Andi Tari. Apa sih sebenarnya ini dari sosok Andi Tari bisa seperti ini, bisa banyak aktivitas yang dimana tetap prioritas keluarga dan lain-lain sebagainya.
namun usaha-usaha dan kegiatan sosial lainnya bisa berjalan. Apa sih sebenarnya prinsip hidup dari Andi Batari ini? Kalau masalah prinsip hidup sih Kak, alhamdulillahnya saya itu orangnya nggak bisa diam begitu Kak. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang bisa saya manfaatkan, ada dibilang Kak momen. Jadi bagaimana kita manfaatkan sebuah momen yang ada di dalam lingkungan kita, diri kita, misalkan apa yang bagus tiba-tiba muncul di dalam pikiran, oh bagus kayaknya bikin begini deh, bagus bikin begini. Jelasnya kita mau begitu Kak. Ada kemauan dan keinginan di dalam diri kita bahwa apa yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Terus bisa ya sih mungkin banyak orang-orang di luar sana mengira bilang ini Batari tuh pikirannya mungkin di pikirannya cuma uang dan uang. Jadi apa maaf mungkin agak-agak ini sih. Jadi kalau alhamdulillahnya saya punya kepribadian yang terlalu aktif Kak. Iya. Jadi saya suka memang uang dari dulu itu dari kecil, bisa dibilang kan orang tua saya sudah dia merantau, betul. Terus mama saya berdagang pergi ke Malaysia. Dari kecil memang saya sudah dididik untuk mandiri begitu kan. Saya itu tinggal di nenek dari SD sampai SMA itu saya tinggal di nenek. Bisa dibilang kalau mau dididik ataupun sama orang tua itu agak apa sih Kak, kan banyak orang bilang pengaruhnya kayak pengaruh lingkungan ataupun di kehidupan nggak tahu. Kalau mungkin saya sebagai diriku yang tinggal jadi nenek, kalau misalkan saya mau mungkin mengikuti perkembangan lingkungan yang notabene kayak negatif begitu kan, mungkin tergerus mak di situ. Cuman alhamdulillahnya saya bersyukurnya di dalam diriku ada sisi positif yang bisa selalu saya angkat di dalam pikiranku Kak begitu. Iya. Itulah yang namanya pentingnya prinsip hidup ya. Prinsip hidup. Jadi proses kita ke depannya itu bagaimana nasib kita ke depannya ya tergantung kita ya. Bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menyikapi keadaan. Karena Kak ada juga ada kata-kata dari mungkin yang anak-anak milenial ataupun perempuan-perempuan yang sekarang lagi mau glowing atau ada salah satu kata-kata dari ownernya itu MS Glow, pasti semua sekarang tahu itu apa MS Glow itu. Terkenal gitu. Ini bukan endorse kan, tapi proses. Ada kata-katanya itu ownernya begini kata-katanya, kita terlahir miskin, tapi ketika kita dewasa, kita lah yang menentukan diri kita ingin menjadi seperti apa. Jadi itu apa ya, kayak salah satu motivasi dan inspirasi untuk saya kan sih. Kayak kata-kata yang seperti itu. Dan untuk teman-teman mungkin utamanya para kaum perempuan jangan dibilang cuman karena perempuan mau tinggal diam karena pikiran mau aja menikah, ada suamiku nanti yang bakalan biayai hidupku. Tapi kalau saya sih Kak, pikiranku selagi saya bisa cari uang, selagi saya bisa menghasilkan yang namanya uang, kenapa tidak saya manfaatkan apa yang di dalam diriku ini untuk menghasilkan sesuatu dari diri saya sendiri. Karena ada kepuasan yang kita dapat ketika kita membeli sesuatu dari hasil keringat kita sendiri. Luar biasa. Betul. Nggak salah saya ini menjadikan Andi Tari sebagai orang yang untuk saya temani ngobrol, saya temani bertukar pikiran, betul-betul berisi, luar biasa. Jarang loh ada perempuan seperti ini. Keren. Oke, itu tadi tentang prinsip hidup sudah dijelaskan oleh Andi Tari, beberapa hal tentang prosesnya selama ini mungkin. Tadi ada yang disampaikan dari salah satu perusahaan Messi ya itu tentang persoalan kehidupan ya. Saya juga teringat salah satu tokoh yang ada di Sulawesi Selatan, asal Sulawesi Selatan, orang Bone, yang mengatakan bahwa kita boleh terlahir miskin tapi kita jangan mati dalam keadaan miskin. Ya, itu saya teringat sekali gitu. Tapi saya tidak usah sampai sebutkan namanya siapa. Yang jelasnya merupakan tokoh dari Bone. Apa sih yang kan begini ya dari sekarang aktif sekali mencari uang seperti tadi yang dijelaskan, mencari uang karena tidak bisa dipungkiri bahwa uang itu adalah hal terpenting dalam proses dalam proses hidup itu. Nah, kerja keras Andi Tari ini saya ada satu pertanyaan.
sebenarnya hal apa sih yang ingin dicapai, yang ditarik khusus untuk dipersembahkan untuk keluarga gitu? Kalau untuk keluarga, apa ya Kak? Mungkin memang kerja keras yang saya lakukan ini khusus buat keluarga juga sih Kak, karena bisa dibilang saya punya mimpi yang besar, saya punya keinginan yang besar itu mungkin untuk membahagiakan keluarga saya sendiri. Untuk membahagiakan, bukan untuk diriku sendiri tapi untuk keluargaku sendiri, karena saya melihat bahwa sekarang ini Kak di keluarga saya tidak mau orang tua saya kayak masih kerja keras, masih di umurnya sekarang kok bisa dibilang mau pensiun lah, tapi dia masih produktif sekali cari uang dan bagaimana. Tapi saya melihat, umurku sekarang berapa nih? Umurku sekarang 23, 24. Kenapa? Apa yang saya berikan ke orang tuaku yang sudah dia berikan ke saya, apa feedbacknya untuk mereka toh? Jadi salah satu alasan kenapa saya bekerja keras begini, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya Kak. Saya ingin mengangkat derajat mereka melalui mungkin saya, begitu kan? Ada kata-katanya bilang sering itu ada kayak di Instagram kayak quotes atau apa yang menyatakan bahwa mungkin di dalam sebuah keluargamu itu kamu semua keluargamu terlahir miskin, tapi salah satu dari kamu jadilah salah satu orang yang akan mengangkat derajat keluargamu seperti itu. Sangat berisi ternyata kan singgung masalah keluarga kan memang mungkin banyak di luar sana nggak tahu sih bagaimana perjuanganku untuk bekerja begini, karena salah satu alasannya saya paling tidak bisa mendengar keluhan yang keluar di orang tua saya, kayak misalkan ini lagi kurang begini. Jadi sebisaku, ini fungsiku sebagai seorang anak, bagaimana saya bisa menghentikan atau menyudahi keluhan itu. Jadi bisa dibilang begitu sih Kak, maksudnya memang real semua yang saya lakukan, semua hal yang berhubungan masalah finansial atau apa itu salah satunya itu Kak, untuk keluarga memang. Karena kalau berbicara masalah keluarga, apapun yang terjadi saya harus selalu rangkul keluargaku. Saya harus selalu memberikan yang terbaik untuk orang tuaku. Keren sekali ya. ini mungkin semua orang di teman-teman sekitar, mungkin orang dekatnya di tadi juga, kami juga, orang di luar sana juga. Ini yang selama ini yang jadi pertanyaan begitu. Sebenarnya seperti apa sih Tandi Tari? Tadi sudah dijelaskan runutannya bahwa betul-betul ada satu hal yang bisa saya petik dari situ, bahwa pengabdian dari seorang anak untuk orang tua itu hal mutlak ya. Keren sekali. Oke, jadi ini ada satu pertanyaan lagi ya, terkait masalah dalam terkait dengan pribadi dari Andi Batari, tapi jawabnya harus cepat. Ya. Cuman satu pertanyaan. Dan ini mungkin pertanyaan akan mewakili semua teman-teman di sana, baik dari utamanya mungkin kaum pria gitu. Oke, pertanyaan saya dan harus dijawab cepat, yaitu deg-degan ya. Oke, asmara atau karir? Karir. Oke, ini keren nih. Ada dua tadi pertanyaan, ada dua pilihan, asmara dengan karir. Andi Batari menjawabnya adalah karir. Tapi begini ya Batari. Kenapa mesti memilih karir sedangkan usianya Andi Batari bisa dibilang bahwa sudah waktunya untuk bermain di dunia asmara begitu. Saya bahasanya di dunia asmara gitu. Kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kita kedepannya juga ingin memiliki suatu keluarga dan sebagainya. Nah, saya minta ini tanggapannya Andi Batari seperti apa sih, kenapa memilih karir daripada asmara? Begini Kak. Keren. Kalau berbicara masalah asmara, mungkin bisa dibilang itu semua sudah saya lewati Kak. Yang dibilang pacaran, untuk mungkin ke jenjang yang lebih serius, cuman yang menjadi fokus saya pada saat ini, prioritas saya sekarang ini adalah untuk di karir Kak. Kan kita bilang tadi umurnya masih muda, ya justru masih muda kita kenapa tidak memanfaatkan kesempatan dan
diri kita Iya. untuk memanfaatkan masa muda ini, Kak. Kita masih muda. Apa yang kita inginkan? Kenapa kita tidak perjuangkan di masa muda itu? Kan ada istilah bilang habiskan jatah gagalmu di masa muda. So, apalagi dibilang sekarang kan zamannya yang apa ya, Kak? Yang pacaran lama tapi ujung-ujungnya nggak jadi, nggak sampai. Jadi mungkin itu menjadi suatu apa ya, Kak? Pelajaran juga mungkin betul, ada pengalaman pribadi yang buruk di saya gitu, Kak. Jadi saya jadikan pelajaran bahwa memang ketika kita untuk menjalin sebuah hubungan itu kita harus memang komitmen. Yang pertama, Kak, komitmen. Terus memang kita harus realistis, Kak. Iya. Dibilang mungkin kayak waktu tak SMA, Kak, toh pacaran kan masih bilang masih cinta-cinta lah, segala macam, Kak, toh. Tapi kalau untuk sekarang di usia aku sekarang apa sih yang kenapa kita mesti harus kayak pacaran? Kalau memang serius, kalau memang kita cocok ya langsung nikah. Kenapa kita mesti jalin hubungan yang panjang, ujung-ujungnya jadi ujungnya sakit hati, toh. Jadi itu Iya, cocok sekali itu. Saya sangat sependapat itu. Meskipun kita juga tidak bisa menjadikan itu sebagai hal mutlak dalam setiap individunya ini ya, bukan secara pribadi setiap individunya maksudku. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena mungkin setiap orang berbeda-beda cara menyikapi tentang soal asmara ini. Iya, tapi apa ya? Dari yang disampaikan tadi Andi tadi bahwa itu benar adanya. Di kala komitmen yang sudah kita pegang bersama, itu bukan tetap begini, tetap kita menjalin suatu hubungan mungkin ya, menjalin suatu hubungan antara si wanita ini atau si lelaki ini, tapi bukan lagi dalam statusnya pacaran, tapi sudah ada dalam suatu komitmen yang memang bukan lagi mencari waktu bahwa begini, kita akan jalani sekian bulan, tapi apa ya? Memang pada saat awal ketemu langsung komitmen, saya akan niatkan untuk ini, nah gitu. Mungkin bisa seperti itu, karena ya wajar sih sebenarnya apa ya? Ada hal miris yang terjadi selama ini. Ini pandangan saya ya, karena tadi kita membahas tentang asmara. Ada hal miris sebenarnya yang menjadi gejolak untuk pemuda sekarang ini. Mirisnya ada di mana? Dengan usia yang masih SMA, bahkan SMP loh, bahkan SMP. Ya itu sudah pacaran. Jangan SMP loh, Kak. SD aja. Itu saya bilang. Makanya inilah mungkin salah satu fungsinya, salah satu kegunaannya saya adakan sharing dengan Andi Tari, supaya teman-teman di luar sana, adik-adik atau teman sebaya di luar sana bisa paham loh bahwa asmara itu nanti urutan kesekian kalinya sukses, bisa dikatakan bahwa ayolah kita sukses dulu gitu kan. Karena tidak bisa juga dipungkiri bahwa biarpun kita seorang wanita bukan berarti bahwa tidak boleh berpenghasilan. Jangan menunggu nanti nanti suami begini. Nanti kasih nanti ke uang. Betul. Kan kalau begitu perempuan kerja, laki-laki kerja kan. Kan ada begini kan tuh, ada pepatah lagi, ada kan uang istri, uang suami, uang istri. Laki-laki memang harus tetap bertanggung jawab kepada istrinya. Dengan laki-laki. Begini juga kan ini saya di komunitas kan memang khusus perempuan. Saya selalu tekankan ke teman-teman bahwa saya tidak mengajak teman-teman untuk menjadi seseorang perempuan yang angkuh terhadap mungkin kayak perempuan yang ingin berkarir, karirnya lebih ini. Nah, suatu saat kan kalian pasti akan menikah. Semua orang pasti akan menikah, yang ingin menikah. Tapi saya selalu tekankan ke mereka bahwa meskipun nanti kalian menjadi seorang istri, tapi mungkin karirnya teman-teman ini yang perempuan ini lebih tinggi dibanding suami, tetapi di dalam rumah itu kita harus tetap menjadi seorang istri. Bagaimana kita melayani suami, bagaimana kita patut kepada suami itu harus seperti itu, Kak. Jangan kita bilang lebih banyak nih penghasilanku, lebih suamiku dia mau aja begini karena memukul lebih banyak di waktu. Nggak boleh, tetap kita harus patut kepada suami. Karena kenapa?
surganya kita kan sudah pindah ke suami. Wih, keren sekali. Jadi teman-teman cowok yang di luar sana mungkin sudah dengar tadi bahwa Anti Taring dan Neko Neko cukup komitmen, cocok ya sudah. Juga punya komunitas yang sering kami dengar yaitu literasi perempuan Tapale ya. Dalamnya semua adalah perempuan. Tapi kegiatan-kegiatan